Pernahkah kamu bertemu dengan seorang wanita yang seolah sempurna? Langkahnya anggun, tutur katanya memikat, senyumnya mampu membuatmu merasa menjadi satu-satunya pria di dunia. Matanya tajam, penuh percaya diri, dan setiap gerak tubuhnya membawa aura magnetis yang sulit dijelaskan. Dari luar, dia tampak seperti hadiah dari surga. Cantik, percaya diri, cerdas, memesona. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa janggal. Perasaan kecil di dalam hatimu berbisik, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kebanyakan pria mengabaikan suara hati kecil itu. Mereka meyakinkan diri sendiri dengan berkata, mungkin aku terlalu curiga, mungkin aku terlalu sensitif. Dan akhirnya, mereka terjebak dalam hubungan yang salah. Mereka mengorbankan bertahun-tahun hidup, energi emosional, bahkan harga diri, hanya untuk menyadari pada akhirnya bahwa insting awal mereka benar. Wanita seringkali tanpa sadar membocorkan pola masa lalunya. Petunjuk kecil itu muncul dalam perilaku, cara bicara, lingkaran sosial, bahkan cara dia merespons sentuhan. Semua petunjuk itu lebih keras suaranya daripada kata-kata manis yang ia ucapkan. Tanda pertama yang harus kamu waspadai adalah ketika dia terlalu nyaman dengan keintiman terlalu cepat. Bayangkan ini, kamu baru bertemu seorang wanita dan dalam hitungan hari, bahkan jam, dia sudah bicara soal keintiman fisik, seolah sedang membahas menu kopi. Dia duduk berhadapan denganmu, menatapmu dengan penuh keyakinan, dan tanpa ragu melempar komentar nakal tentang pengalaman masa lalunya. Kamu merasa istimewa dan berpikir, dia percaya diri, dia modern, dia suka aku. Tetapi kenyataannya, itu bisa jadi bukan tanda percaya diri, melainkan tanda bahwa batas emosionalnya sudah terkikis. Seorang wanita yang sehat, yang benar-benar menghargai koneksi, selalu punya semacam rem alami ketika menyangkut keintiman. Bukan karena dia pemalu, bukan pula karena tertekan, melainkan karena dia paham bobot dari sebuah kedekatan. Dia tahu keintiman sejati harus tumbuh seiring waktu, dibangun dengan kepercayaan dan kerentanan. Jika rem itu hilang, itu bukan kebebasan, melainkan alarm bahaya. Bayangkan sebuah gembok pintu yang sudah terlalu sering dipaksa terbuka. Pada akhirnya, gembok itu tak lagi bisa mengunci dan hanya tergantung tanpa fungsi. Begitulah kondisi emosional wanita yang telah melewati terlalu banyak hubungan intens tanpa dasar emosional. Makna hilang dan keintiman menjadi rutinitas mekanis. Ia kehilangan bobotnya sebagai sesuatu yang istimewa. Kamu bisa mengetahuinya dari tanda-tanda kecil. Apakah dia tersipu ketika percakapan jadi intim? Apakah ada keraguan dalam bahasa tubuhnya, seolah ia sedang memikirkan arti momen itu? Atau justru dia meluncur mulus, seakan sudah memainkan adegan itu ribuan kali? Jika dia menyentuhmu tanpa ada kerentanan, itu bukan chemistry, itu hanya memori otot. Bahaya terbesarnya adalah, kamu akan salah mengira kenyamanan instan itu sebagai koneksi mendalam. Kamu akan berkata pada dirimu sendiri, ini takdir. Kita punya ikatan luar biasa. Padahal kenyataannya, dia hanya sedang mengulang skenario yang sama, dan kamu hanyalah aktor pengganti berikutnya. Lebih pahit lagi ketika keintiman sudah kehilangan bobot emosionalnya, hampir mustahil untuk mengembalikannya. Tanda kedua adalah ketika dia memiliki tembok emosional permanen. Dari luar dia tampak terbuka, ramah, penuh tawa. Dia berbagi cerita, bahkan beberapa yang seolah rentan. Kamu merasa beruntung, seolah sudah mengenal sisi terdalam dirinya. Tapi sadarlah, itu bukan dirinya yang asli. Itu hanyalah pertunjukan. Wanita dengan tembok emosional permanen sangat lihai, membuatmu merasa dekat, tanpa pernah benar-benar membiarkanmu menjadi dekat. Itu seperti tur rumah yang penuh ilusi. Kamu boleh masuk ke ruang tamu, melihat dekorasi, bahkan merasa nyaman di sofanya. Tapi pintu-pintu penting kamar yang menyimpan cerita sejati tetap terkunci rapat. Tembok ini berbeda dengan batasan sehat. Batasan sehat melindungi kedua belah pihak saat saling mengenal. Tapi tembok permanen adalah mekanisme pertahanan, dibangun bata demi bata dari luka masa lalu. Setiap pria sebelumnya menyumbang bata itu. Ada yang lewat pengkhianatan, ada yang lewat putus cinta pahit. Sekarang dia jadi benteng yang nyaris tak bisa ditembus. Kamu bisa mengetahuinya dari pola percakapan.
Tanyakan ketakutannya, masa kecilnya, atau momen yang membentuk dirinya. Dia akan berkelit, kadang dengan humor, kadang dengan jawaban klise, kadang mengganti topik dengan halus, tapi hatimu tahu dia sedang menahan sesuatu. Bahaya untukmu jelas. Kamu akan membuka dirimu lebih dulu berharap dia ikut terbuka. Kamu berbagi luka, mimpi, ambisi. Dia merespons hangat, membuatmu merasa dia paham. Tapi kedalamannya tidak pernah sama. Dia hanya bereaksi, bukan memberi timbal balik. Akhirnya, hubungan jadi timpang. Kamu memberi lebih, dia memberi sedikit. Kamu berinvestasi, dia menutup diri. Dan ketika konflik muncul, tembok itu jadi tak tertembus. Dia mungkin menghilang, menutup diri, atau dengan mudah berkata, hubungan ini tidak bekerja. Bukan karena dia bingung, tapi karena dia sudah belajar. Lebih aman bersembunyi di balik tembok daripada mempertaruhkan hati. Jika berbulan-bulan berlalu tapi kalian masih terjebak di permukaan, itulah temboknya. Dan mencintai seseorang yang bersembunyi di balik tembok itu akan mengurasmu perlahan sampai suatu hari kamu sadar kamu sendirian. Tanda ketiga adalah ketika lingkaran sosialnya penuh dengan pria. Kamu pasti sering mendengar kalimat, mereka cuma teman. Ya, kadang itu benar. Tapi jika lingkaran sosial seorang wanita penuh dengan pria, ponselnya ramai dengan pesan, dan setiap cerita selalu ada tokoh pria lain, itu bukan kebetulan, melainkan pola. Wanita yang seperti ini tidak sekadar ramah. Banyak dari mereka menjaga jaringan pria sebagai lingkaran validasi. Ia ingin memastikan ada aliran perhatian pria yang terus masuk, tak peduli apakah dia sedang jomblo atau berpasangan. Itu adalah candu kecil. Aku diinginkan, aku menarik, aku masih relevan. Biasanya, dia masih berhubungan dengan beberapa mantan. Dia punya sahabat pria yang sebenarnya siap melangkah lebih jauh. Saat kamu bertanya, jawabannya enteng, dia nggak bahaya atau kami sudah kenal lama. Tapi faktanya pria tidak berbahaya tidak menelepon tengah malam. Pria tidak berbahaya tidak tiba-tiba muncul ketika kamu sedang jauh. Dan anehnya, persahabatan dengan sesama wanita sering minim, bermasalah, atau hampir tidak ada. Kenapa? Karena hubungan dengan wanita lain menuntut kedalaman emosional. Sementara, validasi cepat dari pria lebih mudah didapat. Lebih parah lagi, jaringan ini sering berfungsi sebagai cadangan. Jika hubunganmu gagal, dia tidak perlu mulai dari nol. Dia tinggal mempromosikan salah satu dari daftar tunggunya. Kebenarannya pahit. Wanita yang selalu dikelilingi pria bukan benar-benar tersedia untukmu. Tidak secara emosional, tidak secara mental. Dan sebanyak apapun dia berkata, mereka cuma teman, kamu akan selalu merasakan tarikan persaingan yang tak pernah hilang. Itu bukan fondasi untuk kepercayaan. Dan itu cukup untuk mengurasmu perlahan. Tanda keempat adalah ketika seorang wanita menggunakan keintiman sebagai mata uang. Inilah taktik manipulasi berbahaya, karena seringkali tidak terlihat sampai kamu sudah terjebak. Kamu mungkin merasa sedang berbagi momen tulus, padahal sebenarnya hanya transaksi. Dia tidak memberikan keintiman, dia menukarnya. Biasanya terjadi ketika hubungan kalian sedang tegang. Kamu menolak permintaannya, atau dia ketahuan berbohong. Tiba-tiba, sikapnya berubah menjadi lembut, penuh kasih, bahkan menggoda. Dalam sekejap, ketegangan mencair dan kamu berpikir masalah selesai. Padahal masalah itu tidak pernah benar-benar diselesaikan, hanya ditutupi tubuhnya. Sebaliknya, ketika dia marah atau ingin membuatmu merasa bersalah, keintiman adalah hal pertama yang ia tahan. Bukan karena dia sungguh tidak ingin, tapi karena ia tahu itu cara tercepat untuk menyakitimu. Keintiman berubah menjadi senjata untuk mengendalikan, bukan memperkuat hubungan. Ia belajar bahwa keinginanmu bisa jadi alat tawar-menawar. Kadang permintaan maaf, kadang hadiah, kadang keheningan. Jika kamu perhatikan waktunya polanya jelas, keintiman muncul tepat setelah kamu menuruti keinginannya, lalu hilang ketika dia kecewa. Tidak ada spontanitas, tidak ada ketulusan, hanya pola berulang. Begitu keintiman jadi mata uang, cinta berubah menjadi bisnis. Dan dalam bisnis ini, kamu bukan pasangan sejajar, melainkan pelanggan yang tak sadar sedang membayar. Tanda kelima adalah ketika dia menguasai seni membaca dan mengendalikan pria. Ada wanita yang intuitif secara alami,
tapi ada juga yang benar-benar mempelajari pria melalui banyak hubungan. Wanita jenis ini tahu tombol mana yang harus ditekan, kapan harus ditekan, dan apa hasilnya. Awalnya kamu merasa dimengerti luar biasa, padahal dia hanya cepat membaca peta emosimu. Dia tahu kekuatanmu, dan lebih penting lagi, kelemahanmu. Dari situ dia bisa memainkanmu seperti sebuah lagu. Ketika dia ingin mendekatkanmu, dia memuji dan mengelus egomu. Ketika ingin mengguncangmu, dia menusuk celah kepercayaan dirimu. Hasilnya, kamu terjebak dalam siklus naik turun yang melelahkan. Bahaya pola ini adalah betapa halus ia bekerja. Tidak ada tuntutan terang-terangan, tidak ada drama mencolok, hanya permainan emosi yang membuatmu tergantung. Dia tahu kapan harus manis, kapan harus dingin, kapan memuji, kapan diam. Semua langkahnya dirancang untuk membuatmu terikat, tapi tidak pernah yakin. Banyak pria salah mengira siklus ini sebagai cinta penuh gairah. Naik turunnya emosi dianggap bukti kedalaman ikatan. Padahal itu hanyalah kecanduan pada manipulasi. Itu bukan cinta, itu conditioning. Jika setiap emosimu terasa dikendalikan olehnya, percayalah, memang begitu. Tanda keenam adalah ketika dia tidak punya rasa malu atau diskresi tentang masa lalunya. Ini bukan soal menuntut kesempurnaan, melainkan tentang privasi yang melindungi makna keintiman. Seorang wanita yang kehilangannya akan menceritakan masa lalunya dengan ringan, bahkan yang paling pribadi. Ia bisa bicara jumlah pria yang pernah bersamanya, bahkan detail intim, seolah itu prestasi. Lebih mengejutkan lagi, dia menganggap itu sebagai nilai tambah. Tidak ada jeda di kata-katanya, tidak ada kelembutan, tidak ada rasa bahwa beberapa hal seharusnya tetap pribadi. Karena baginya, semua itu sudah biasa. Yang dulu, langka berubah jadi remeh. Yang remeh, tidak lagi sakral. Jika kamu bertanya, perhatikan reaksinya. Apakah dia defensif, balik menuduhmu insecure, atau menyebutmu kuno? Itu tanda ia menolak mengakui bahwa masa lalunya memengaruhi masa kini. Pola ini juga bisa merembet ke caranya memperlakukanmu. Sama seperti masa lalunya, ia bisa saja menceritakan hubunganmu pada orang lain dengan santai. Privasi menjadi tipis, dan sekali dilanggar kepercayaan jadi rapuh. Wanita yang tidak menghargai diskresi, besar kemungkinan juga tidak akan menghargai kamu. Itu tanda serius yang tidak bisa kamu abaikan. Karena jika sesuatu yang sakral tidak lagi dijaga, maka hubunganmu juga tidak akan dijaga. Tanda ketujuh adalah riwayat hubungan jangka pendek yang berulang. Sekilas, ini terlihat sepele karena orang bisa saja tidak cocok lalu berpisah. Tapi jika polanya konsisten, selalu cepat mulai lalu cepat berakhir, itu cetak biru, bukan kebetulan. Setiap kisahnya serupa. Awal penuh gairah, eskalasi cepat, lalu runtuh mendadak. Alasannya pun hampir sama. Waktu salah, keadaan tidak mendukung, atau kesalahan orang lain. Jarang sekali ia mengakui kelemahannya sendiri. Padahal komitmen sejati ditempa bukan di fase bulan madu, melainkan setelah itu. Saat konflik muncul, saat perbedaan harus dihadapi, disitulah kedalaman hubungan lahir. Jika dia tidak pernah bertahan cukup lama, artinya dia tidak pernah belajar menghadapi fase penting itu. Pola ini juga menunjukkan kecanduan pada sensasi awal jatuh cinta, rasa deg-degan, chat tanpa henti, perasaan diinginkan, itu candu. Dan ketika efeknya hilang, dia mencari dosis baru. Masalahnya, hubungan sehat butuh stabilitas. Stabilitas tidak memberi euforia yang sama dengan hal baru. Itu sebabnya, wanita dengan riwayat hubungan singkat jarang bisa membangun komitmen sejati. Dan kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, maukah kamu jadi episode berikutnya dalam pola itu? Jika 7 tanda ini digabungkan, gambaran besar terbentuk. Ini bukan tentang menghakimi masa lalu, melainkan membaca pola yang membentuk masa depan. Hilangnya batas emosional, tembok permanen, lingkaran pria, keintiman sebagai senjata, kemampuan manipulasi, hilangnya diskresi dan hubungan singkat, semuanya bukan sifat acak. Itu jejak pengalaman. Banyak pria mengabaikan tanda-tanda ini karena dibutakan rasa suka. Ada yang berharap dirinya akan jadi pengecualian. Mereka berpikir cinta akan mengubah pola. Padahal pola tidak pernah berubah hanya karena kamu peduli. Pola hanya berubah ketika seseorang memilih menghadapi dan memperbaikinya.
dan itu jarang sekali terjadi. Karena itu, lindungi dirimu dengan standar yang jelas. Jangan menurunkan nilai dirimu hanya karena takut kehilangan. Standarmu bukan sesuatu yang bisa ditawar. Jaga itu, karena masa depanmu benar-benar bergantung padanya.